Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhaidi Sidik dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan HP jamu anti galau. Masuk kita ke daftar isi. Yang pertama ada intro tentang kami, logo kami, menu, latar belakang, tujuan dan bisnis, potensi pasar, peramalan penjualan, perencanaan keuangan, analisa keuangan, target market, strategi bisnis, strategi pemasaran, konsep KP, dan daftar referensi. Masyarakat sekarang ini lebih mengandalkan obat-obatan pabrik dengan berbagai efek sampingnya daripada obat herbal yang alami, yang merupakan warisan nenek moyang dan sudah terbukti selama sekian ratus tahun tanpa efek samping. Salah satu minuman kesehatan tradisional yang masih eksis hingga saat ini adalah jamu. Bagi masyarakat Indonesia, minuman jamu merupakan resep peninggalan leluhur yang masih dipertahankan dan dikembangkan hingga saat ini. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan jamu terdiri dari tanaman herbal yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Pada tahun 2018, menurut data dari Tribun News, Jawa Timur menduduki peringkat nomor 3 sebagai konsumen jamu terbesar dengan peningkatan jumlah 17%. Hal inilah yang membuat jamu masih menjadi pilihan masyarakat hingga saat ini. Timbul pertanyaan, apakah minum jamu merupakan hal yang kuno? Apakah jamu dikhususkan hanya untuk orang tua? Jawabannya, bagi masyarakat Indonesia, minuman jamu merupakan resep peninggalan leluhur yang masih dipertahankan dan dikembangkan hingga saat ini. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan jamu terdiri dari tanaman herbal yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Charles Saerang mengatakan jamu bukan hanya konsumsi untuk kalangan orang tua, melainkan juga mulai banyak anak-anak muda yang menggemarinya. Tentang kami, KP Jamu Anti Galau merupakan KP yang menghadirkan olahan-olahan rempah-rempah dari tumbuhan-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai kasir kesehatan dan kehangatan tubuh. Kami punya misi agar semua kalangan dari muda, orang tua, menengah bawah, menengah atas dapat menikmati olahan jamu yang tidak monoton dan juga sehat. Diharapkan hal ini dapat berdampak bagi jumlah konsumsi jamu tradisional di negara Indonesia. Berikut logo KP kami yang akan kami buat rancang seperti ini. Lanjut kita ke menu. Menu yang saya tawarkan ada jamu bikin rindu, jamu kuat LDRan, jamu sehat ngangenin, dan jamu tolak galau. Latar belakang pembuatan KP ini, yang pertama keinginan menjadi pengusaha dan semua kalangan bisa menikmati jamu yang dibikin sehat dan tenang di hati. Kedua, membuka lapangan kerja baru dan membuat jamu tidak terkesan kuno. Tiga, pelanggan yang perlu asupan vitamin yang natural meskipun sibuk. 4, semua kalangan bisa menikmati berbagai cara mengkonsumsi jamu sehat tradisional. Tujuan pendirian bisnis, yang pertama membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, membuat jamu lebih diminati semua kalangan, menciptakan produk jamu sehat berkualitas dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Jamu digunakan untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan kebugaran, bahkan kecantikan. Saat ini perkembangan dalam dunia pengobatan telah mencapai pada cara pemahaman yang baru, meyakini bahwa semua berasal dari alam dan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi kesehatan daripada produk kimiawi atau sintesa. Dunia saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pemanfaatan tanaman obat sampai ke hasil berupa obat dan produk-produk herbal. Riset tumbuhan obat dan jamu yang dilaksanakan oleh Balai Besar Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional telah menghasilkan database pengetahuan etnofarmakologi berupa informasi ramuan obat tradisional sebanyak 33.000 ramuan yang secara empiris terbukti mampu menjaga kesehatan masyarakat, yang terdiri dari 2.800 spesies tumbuhan obat. Berikut peramalan penjualan. Omset pengeluaran bulanan bersih, profit minimal sekitar 950.000, profit maksimal sekitar 3.500.000.
perencanaan keuangan dengan total modal 6.620.000. Analisa keuangan, perkiraan menjadi modal Anda akan kembali dalam 5 bulan. Target market dari KP Jamu Anti Galau merupakan penikmat minuman sehat dari berbagai jenis jamu, di mana target marketnya tergolong luas. Mulai dari remaja, orang dewasa menyukai jamu sehat tradisional yang enak, sehat, dan menyegarkan, terutama bagi orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat. Strategi bisnis, pengusaha tentunya memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang mana sangatlah penting untuk dapat melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam strategi penjualannya. Tentunya dari banyak serta ketatnya persaingan antar pasar menuntut untuk perusahaan agar menjadi lebih kreatif dalam berbisnis. Strateginya, satu, inovasi, menciptakan menu yang unik. Kedua, kustomisasi menu sesuai keinginan pelanggan. Strategi pemasaran ada 5P. Yang pertama, product, price, place, promotion, dan people. Konsep KP-nya dibuat sedemikian rupa agar lebih masyarakat lebih santai, bertempat di ruko jalan raya utama dekat kantor, apartemen, dan pemukiman warga. Kesimpulannya, berdasarkan peramal penjualan mengambil 2 produk sebagai sampel estimasi. Di antara 4 produk yang ada, profit minimum adalah 950.000 dan maksimum 3.550.000. Dengan total modal yang harus dikeluarkan adalah 6.620.000 hingga BIP akan tercapai dalam 5 bulan. Dengan strategi bisnis dan pemasaran yang menerapkan 5P, yaitu price, product, promotion, place, and people, bisnis ini dinilai menjanjikan untuk dibuat. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.